Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Merwanto dari program studi pendidikan kimia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan asam amino dan protein yang merupakan tugas dari mata kuliah biokimia. Silahkan disaksikan dengan seksama. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama itu asam tentang amino. Nah, asam amino merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, COOH, dan amina, NH2. Asam amino merupakan molekul yang digunakan untuk membangun protein. Yang dalam biokimia seringkali pengertian seperti keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama yang disebut atom C-alpha. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat asam amino. Nah, sifat pertama itu larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua itu tidak larut dalam pelarut non-polar seperti benzina dan dietil eter. Yang ketiga itu mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Yang keempat itu mempunyai sifat dipol besar. Selanjutnya itu bersifat elektrolit kuat, kurang basa dibanding amina, kurang asam dibanding karboksilat. Itu bersifat volatile karena mempunyai gugus asam dan gugus basa. Jika asam amino direaksikan dengan asam, maka asam amino akan menjadi suatu anion, dan sebaliknya jika direaksikan dengan basa maka akan menjadi kation. Untuk selanjutnya itu dalam larutan dapat membentuk ion sweeter karena asam amino memiliki gugus karboksil COOH yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. Maka asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion bipolar yang disebut ion sweeter. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya itu mempunyai kurva titrasi yang khas. Selanjutnya itu mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Di bawah titik esegonya asam amino bermuatan positif dan sebaliknya di atas bermuatan negatif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan asam amino. Nah, dalam asam amino ini dikelompokkan berdasarkan dua. Untuk penggolongan pertama berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada asam amino esensial, kedua asam amino non esensial, ketiga itu ada asam amino esensial bersyarat. Nah, untuk asam amino esensial itu berarti bahwa tubuh kita tidak dapat membuat sendiri. Dan untuk asam amino non esensial adalah asam amino yang tubuh kita dapat atau bisa mensintesis terlepas dari apa yang kita makan, atau bisa dikatakan bisa mensintesis sendiri. Dan untuk asam amino esensial bersyarat itu merupakan kelompok asam amino non esensial, namun pada saat tertentu seperti setelah latihan beban yang keras, produksi yang dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan asam amino berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama itu ada gugus NH2O, NH2 dan COOH. Itu gugus OH, asam amino dengan rantai R mengandung sulfur, asam amino dengan gugus amina sekunder, dan asam amino dengan dua gugus COOH. Yang selanjutnya itu asam amino dengan cincin aromatis, selanjutnya asam amino dengan dua gugus basa, dan asam amino dengan gugus amida. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penamaan asam amino. Nah, penamaan asam amino didasarkan pada struktur glyceraldehyde. Jika gugus NH3+ terletak di sebelah kanan, maka diberi awalan D. Nah, jika NH3+ di kiri, maka diberi awalan L. Nah, yang kedua itu semua asam amino yang ada di dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam
D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding bakteri tertentu. Nah, selanjutnya itu ada penulisan asam amino. Asal 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf, misal serine disingkat jadi SER dan gliserin disingkat GLY. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat asam amino. Nah, manfaat pertama itu membantu proses pertumbuhan dalam tubuh. Yang kedua itu memperbaiki jaringan tubuh. Tiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga suasana asam basa di dalam tubuh, membentuk hormon, contohnya hormon tiroid dan insulin, membentuk enzim, membentuk neurotransmitter, itu membentuk sistem kekebalan tubuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang protein. Nah, protein itu adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Nah, contoh ikatan peptida antar asam amino membentuk protein dapat disaksikan atau dilihat di slide. Nah, selanjutnya itu tentang struktur protein. Nah, struktur protein itu yang terdapat 4, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier, dan struktur kuaternar. Untuk struktur primer adalah rantai polipeptida. Struktur primer protein ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptida, sehingga primer dapat digambarkan sebagai rumus bangun yang biasa ditulis untuk senyawa organik. Nah, kedua itu struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, lurus, lipatan atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil C+2O dengan atom H dari gugus amino NH dalam satu rantai peptida, memungkinkan terbentuknya konfigurasi spiral yang disebut struktur helix. Nah, selanjutnya itu struktur tersier. Nah, struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi sehingga membentuk struktur kompak dan padat suatu protein. Nah, selanjutnya itu struktur kuaternar. Struktur kuaternar adalah susunan kompleks yang terdiri dari 2 rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya bersama dengan struktur primer, sekunder, tersier membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif secara biologis. Selanjutnya kita masuk ke sifat dan protein koagulasi. Nah, sifat protein yang pertama itu sukar dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua itu dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga itu bersifat unvoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat itu dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier hingga sampai struktur primernya. Nah, untuk protein konjugasinya itu pertama nukleoprotein, kedua itu glikoprotein, ketiga itu fosfoprotein, keempat lipoprotein, kelima itu kromoprotein. Nah, tadi kan udah dijelaskan secara panjang lebar protein. Nah, tentu protein memiliki fungsi nih, kan ngapa dibahas tadi kan. Nah, fungsi pertama itu sebagai enzim. Nah, untuk enzim merupakan protein terbesar dan paling penting. Kira-kira 1000 macam enzim telah diketahui, yang masing-masing berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup. Pada jasad hidup yang berbeda terdapat macam jenis enzim yang berbeda pula. Yang kedua berfungsi sebagai alat angkut. Nah, mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Sebagai contoh misalnya hemoglobin terdiri dari atas gugus senyawa heme yang mengandung besi terikat pada protein globin, berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah. Vertebrata hemocyanin berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah beberapa macam invertebrata.
fungsi di sini itu yang ketiga itu pengatur gerakan. Nah, sebagai contoh itu misalnya miosin merupakan unsur filamen tak bergerak dalam mesofibrina yang terdapat dalam rambut, getar, dan flagel gulung cambuk. Fungsi selanjutnya itu penyusun jaringan, selanjutnya protein cadangan, antibodi, pengatur reaksi, pengendali pertumbuhan. Nah, dalam protein ini sendiri terdapat beberapa uji. Yang pertama itu ada uji Biuret, yang kedua itu ada uji timbal 2 asetat, yang ketiga itu ada uji xanthoproteat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika memiliki pertanyaan langsung saja ke kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.